Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiska Diria Saputri, NIM 22241010146. Saya dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang LKM 5, yaitu terkait dengan Gemins. Yang pertama adalah lakukan clustering pada dataset Sitel-Wither dengan langkah-langkah yang pertama, yaitu normalisasikan dataset Sitel-Wither menggunakan normalisasi min and max. Saya akan langsung menunjukkan kode dari program saya. Yang pertama, di sini kita harus import dulu Pandas, kemudian di sini kita membaca file CSV, sidelwither.csv. Kemudian di sini kita mencari atribut atau kolom-kolom yang isinya itu numerik. Jadi di sini setelah kita baca ternyata ada eh, 5 sebenarnya, 6 sebenarnya. Yang pertama ada date, kemudian precipitation, kemudian temperatur maksimum, temperatur minimum, wind, dan juga weather. Tapi di sini yang numerik itu hanya 4 atribut, yaitu precipitation, temperatur maksimum, temperatur minimum, dan juga wind. Nah, di sini kita melakukan normalisasi min and max. Jadi di normalisasi min and max ini kita bisa uh, menjaga angka yang merupakan urutan gitu. Nah, kemudian di sini kita seperti biasa melakukan normalisasi min and max, kemudian kita ada pengulangan juga di sini. Nah, di sini kita masukin ke Sitelbiter Normalist.csv. Jadi Sitelbiter Normalist.csv ini adalah dataset Sitelbiter yang sudah dinormalisasi. Seperti itu. Kemudian di sini setelah kita print muncul dataset telah dinormalisasikan dan disimpan sebagai sitelwithernormalist.csv. Selanjutnya yang kedua, di sini kita diperintahkan untuk tampilkan scatter plot sebelum clustering. Jadi di sini saya menggunakan Pandas, kemudian juga matplotlib.pyplot. Kemudian di sini kita menggunakan dataset yang sudah dinormalisasikan tadi, menggunakan normalisasi min-max. Kemudian di sini kita membuat sebuah ukuran gambar. Kemudian di sini langsung aja kita PLT scatter dari atribut precipitation dan juga temperatur maksimum. Nah, kemudian di sini kita kasih nama tabelnya yaitu scatter plot sebelum clustering. Jadi di sini sumbu X itu menunjukkan maksimum temperatur dan juga sumbu Y itu menunjukkan precipitation. Kemudian ini yang ditampilkan dari scatter plot sebelum clustering. Selanjutnya adalah kita diminta untuk clusterlah dataset serial wither dengan nilai K2, K3, dan juga K4. Jadi di sini kita dikasih cluster tertentu, yaitu cluster 2, cluster 3, dan juga cluster 4. Nah, di sini langsung aja kita baca datasetnya, yaitu serial wither tadi. Kemudian di sini kita tentukan X-nya atau atributnya. Di sini kita pilih precipitation dan juga temperatur maksimum. Selanjutnya, di sini K-means clustering dengan K-nya 2, 3, dan juga 4. Nah, di sini ada pengulangan dengan range 2 sampai 5. Kenapa kok 2 sampai 5? Jadi nanti dia akan melakukan pengulangan di K, 2, 3, dan juga 4. Jadi 5-nya nanti gak ikut karena dia kayak indeks gitu. Nah, selanjutnya di sini kita membuat scatter plot setelah clustering. Nah, di sini langsung aja ada eh, aspek atributnya, yaitu precipitation dan juga temperatur maksimum. Nah, selanjutnya kita lakukan penentuan dari sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Di sini sumbu X-nya ada precipitation dan juga sumbu Y-nya adalah maksimum temperatur. Kemudian di sini langsung aja kita PLT take like out dan juga PLT show. Di sini bisa kita lihat clustering dengan K2, clustering dengan K3, dan juga clustering dengan K4. Bisa kita lihat di sini clustering dengan 2 cluster, ada 3 cluster dan juga 4 cluster. Nah, selanjutnya kita diminta untuk
menentukan kata terbaik jika dilakukan dengan analisis elbow method. Jadi, analisis elbow method ini digunakan untuk menentukan kata terbaik dari beberapa klaster gitu. Jadi nanti akan ada cara untuk ngeliat dari elbow method kayak gini tuh mana sih klaster yang terbaik gitu. Nah, jadi di sini kita import Pandas dulu, kemudian Matplotlib, selanjutnya ada sklearn cluster, dan kita baca datasetnya yaitu Sittlewater. Kemudian di sini kita pilih fiturnya atau atributnya yaitu precipitation dan juga temperatur maksimum. Nah, selanjutnya di sini ada eh, inersia. Kemudian di sini ada for K in range 1 sampai 11. Jadi nanti itu yang cluster yang dipakai itu adalah 1 sampai 10 kayak gitu. Jadi 11-nya nggak ikut. Selanjutnya di sini langsung aja kita plot elbow methodnya dengan range 1 sampai 11 tadi, tapi nanti yang keplot itu 1 sampai 10. Selanjutnya di sini langsung aja kita PLT title elbow method ini untuk judulnya, kemudian sumbu X-nya adalah number of cluster, kemudian Y-nya adalah inersia. Nah, ini adalah tampilan dari elbow method. Selanjutnya adalah tampilkan scatter plot setelah clustering. Jadi kita diminta untuk menampilkan scatter plot setelah clustering. Oke, jadi di sini sama seperti sebelum clustering, hanya saja di sini ada clusternya itu tertulis sama dengan 3. Kemudian di sini kita langsung aja menentukan X label dan juga Y labelnya, yaitu precipitation dan juga maksimum temperatur. Nah, ini adalah scatter plot setelah clustering. Kemudian selanjutnya di yang terakhir kita harus menentukan perbandingan scatter plot sebelum clustering dan juga setelah clustering. Nah, itu sangat terlihat ya perbedaannya. Jadi di sini saya menggunakan DFPD Red CSV. Kemudian di sini sumbu X. Jadi X-nya di sini mendefinisikan atribut precipitation dan juga temperatur maksimum. Selanjutnya, kita melakukan ini untuk menentukan eh, ukuran dan juga tabelnya. Kemudian di sini ada axis 0 dan juga axis 1. Nah, axis 0 ini adalah scatter plot sebelum clustering dan axis 1 adalah scatter plot setelah clustering. Nah, di sini sumbu X dan juga Y-nya sama, yaitu precipitation dan juga maksimum, karena nanti kita akan membandingkan antara scatter plot sebelum clustering dan juga scatter plot setelah clustering. Nah, jadi bisa kita lihat ya, jadi di sini belum dikelompokkan sama sekali, jadi kita nggak bisa ngelihat persebarannya. Kemudian yang kedua ini setelah di clustering, kita bisa ngelihat penyebarannya kayak gimana. Oke, selanjutnya di sini ada tentukan manakah kata terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Kemudian, tugas nomor 1 sampai 6 itu dilakukan terhadap kombinasi atribut precipitation, temperatur maksimum, temperatur minimum ke wine, precipitation temperatur minimum, dan juga temperatur maksimum ke wine. Jadi langsung aja saya di sini sudah saya sertakan kodenya, tapi mungkin untuk lebih jelasnya langsung ke eh, source code-nya aja. Jadi yang kedua ini ada 7A tadi. 7A ini sama seperti penjelasan yang pertama tadi, kemudian langsung saja di 7B. Di 7B itu ada temperatur minimum dan juga wine. Nah, di sini menggunakan Pandas, kemudian juga Matplotlib. Selanjutnya di sini kita membaca dataset Sittlewater, kemudian langsung aja kita melakukan scatter plot setelah normalisasi. Mungkin ini terjadi kesalahan ya. Jadi yang dimaksud adalah sebelum sebelum klasterisasi, setelah normalisasi tapi sebelum klasterisasi. Nah, jadi ini scatter plotnya. Jadi di sini tidak ada klaster-klaster yang berbeda. Kita cuma lihat penyebarannya aja dengan satu kode yang sama gitu ya. Tapi kita nggak lihat penyebarannya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada
kita membuat K-means clustering dengan K-nya 2, 3, dan juga 4. Nah, terus kita membuat scatter plotnya. Selanjutnya, langsung aja saya perlihatkan di sini dengan K2 kita bisa lihat di sini, dengan K3 kita bisa lihat di sini, dan K4 kita bisa lihat di sini. Kemudian selanjutnya di sini ada kita membuat elbow methodnya. Jadi dari elbow method nanti kita bisa melihat ke mana yang terbaik gitu. Nah, jadi di sini X-nya itu menunjukkan atribut, di mana atributnya ada temperatur maksimum dan juga wind. Nah, kemudian di sini kita langsung aja melakukan pengulangan dari 1 sampai 11. Jadi nantinya tuh bakalan dicek dari K1 sampai K10. Nah, selanjutnya langsung aja di sini kita tentukan dari X-nya itu adalah number of clusters, kemudian Y-nya itu adalah inersia. Selanjutnya ini bisa kita lihat dari elbow methodnya. Selanjutnya adalah kita membuat eh, tabel setelah clustering gitu ya. Jadi setelah di clustering kita bisa lihat ini dengan nilai K-nya 3 bisa dilihat. Kemudian selanjutnya kita tentukan X-nya yaitu temperatur minimum, kemudian Y-nya adalah wind. Jadi bisa dilihat bahwa ini adalah tabelnya. Kemudian di sini selanjutnya kita akan membuat membandingkan antara scatter plot sebelum clustering dan juga scatter plot setelah clustering. Jadi di sini sama seperti sebelumnya kita import pandas, matplotlib dan juga sklearn cluster. Selanjutnya di sini kita tentukan dulu atribut yang mau kita pakai apa, yaitu temperatur minimum dan juga wind. Kemudian di sini axis 1 itu menunjukkan scatter plot sebelum clustering dan axis 2, axis 0 menunjukkan scatter plot sebelum clustering dan axis 1 menunjukkan scatter plot setelah clustering. Jadi di sini menggunakan indeks. Jadi kita mulai dari 0. Selanjutnya di sini kita menentukan X dan juga Y-nya. Di mana X-nya adalah temperatur minimum dan Y-nya adalah wind. Bisa kita lihat scatter plot sebelum clustering dan juga scatter plot setelah clustering. Baik, selanjutnya adalah uh, precipitation dan juga temperatur minimum. Nah, jadi di sini kita normalisasi dulu si Citymeternya, kemudian kita pakai dataset yang sudah dinormalisasi. Jadi di sini kita menentukan ukuran dari tabelnya, kemudian langsung aja kita cari atributnya yaitu precipitation dan juga temperatur minimum sesuai dengan soal. Kemudian di sini langsung aja kita kasih judul yaitu scatter plot setelah normalisasi, tapi di sini sebelum clustering. Jadi di sini warnanya nggak ada yang beda. Selanjutnya X-nya itu menunjukkan precipitation dan juga Y-nya menunjukkan minimum temperatur. Nah, selanjutnya eh, mungkin di sini saya ganti aja ya biar nggak menimbulkan rancu. Jadi di sini adalah sebelum clustering. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan K-means clustering dengan nilai K-nya 2, K3, dan juga K4. Nah, jadi di sini nantinya kita akan ada tiga plot gitu ya. Jadi ada ketika K-nya 2, K-nya 3, dan juga K-nya 4. Nah, jadi di sini kita menggunakan 4K in range 2 sampai 5. Jadi nanti yang diplot adalah 2, 3, dan juga 4. 5 nggak diikutkan karena di sini kita menggunakan indeks di mana indeks itu yang terakhir itu nggak diikutkan gitu. Nah, selanjutnya di sini langsung aja kita membuat scatter plotnya. Kita membuat judul yaitu clustering dengan K, kemudian K-nya itu sudah diambil dari yang atas itu tadi, dari pengulangan, kemudian di sini kita tentukan X-nya itu adalah precipitation dan juga Y-nya adalah minimum temperatur. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini ada dua warna, ungu dan juga kuning, kemudian ungu, kuning, biru. Di sini ada ungu, kuning, biru, dan juga hijau. Selanjutnya, di sini kita langsung buat elbow methodnya. Jadi, dengan fitur precipitation dan juga temperatur minimum, dan juga pengulangan 1 sampai 10 klasternya. Kemudian di sini kita tentukan X-nya adalah number of cluster, sedangkan Y-nya adalah inersia. Jadi kita dapatkan elbow method sebagai berikut.
Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah scatter plot setelah di clustering itu tadi. Jadi, dengan nilai K-nya itu adalah 3, kemudian dia akan membentuk tabel sebagai berikut. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini setelah kita buat, kita bandingkan antara scatter plot sebelum clustering dengan scatter plot setelah clustering. Jadi di sini kita ambil X-nya, yaitu dua atribut yang akan dibandingkan, yaitu precipitation dan juga temperatur minimum. Nah, di sini kita menggunakan axis 0 dan juga axis 1, di mana axis 0 itu adalah scatter plot sebelum clustering, dan axis 1 itu adalah scatter plot setelah clustering. Dengan X dan juga Y-nya itu sama, yaitu X-nya precipitation dan juga Y-nya adalah minimum temperatur. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah temperatur maksimum dengan wind. Jadi di sini kita membandingkan antara atribut temperatur maksimum dan juga atribut wind. Nah, pastinya yang pertama kita normalisasi dulu. Kemudian yang kedua kita akan membuat scatter plot sebelum diklasterisasi. Jadi sebelum diklasterisasi dia akan membentuk seperti ini. Jadi nggak ada warna-warna yang beda. Kemudian di sini eh, ada yang kedua, kita membuat sebuah scatter plot setelah clustering, jadi dengan K-nya 2, 3, dan juga 4. Nah, jadi X-nya, atributnya, itu ada temperatur maksimum dan juga wind, di mana ada pengulangan 2 sampai 5, di mana itu menggambarkan angka 2, 3, dan juga 4. Nah, selanjutnya di sini kita langsung plot aja, di mana X-nya adalah temperatur maksimum dan juga Y-nya adalah wind. Selanjutnya di sini ada X-nya yaitu temperatur maksimum dan juga wind. Kemudian kita buat tabel elbow methodnya. Kemudian di sini ada pengulangan 1 sampai 11 di mana itu nanti akan menggambarkan di mana K-nya itu adalah angka 1 sampai dengan 10. Jadi nanti dari elbow method ini kita lihat klaster mana yang paling efektif. Kemudian di sini kita melakukan clustering. Jadi kita membuat sebuah K-means label setelah clustering. Yang pertama kita tentukan dulu atribut yang mau digunakan apa. Jadi di sini atribut yang digunakan adalah temperatur maksimum dan juga wind. Kemudian di sini langsung aja kita tentukan nilai X-nya yaitu temperatur maksimum dan juga wind. Lalu kita bentuk sebuah tabel clustering gitu ya. Nah, ini menunjukkan ada warna biru, ungu, dan juga kuning. Selanjutnya, di sini kita akan membandingkan antara scatter plot sebelum clustering dan juga setelah clustering. Jadi, di sini dengan nilai X-nya itu ada atribut temperatur maksimum dan juga wind. Kemudian, axis 0 menunjukkan scatter plot sebelum clustering dan axis 1 menunjukkan scatter plot setelah clustering. Kemudian langsung aja Y-nya sama, yaitu X-nya temperatur maksimum, Y-nya adalah wind. Jadi bisa dilihat perbandingan antara scatter plot sebelum clustering dan juga setelah clustering. Nah, selanjutnya di sini ada hasil dan juga analisis data. Jadi, pertama-tama dataset itu akan dilakukan normalisasi untuk menghindari duplikasi data dan juga memastikan konsistensi data dengan menempatkan data yang berkaitan dengan subjek tertentu ke dalam tabel yang sama, sehingga dapat dipastikan bahwa data yang sama itu tidak disimpan di beberapa tempat gitu. Jadinya dia akan mencegah terjadinya inkonsistensi data. Selanjutnya dengan normalisasi min and max, kita bisa mempertahankan perbandingan relatif antara nilai-nilai di dalam dataset. Jadi biasanya ada nilai-nilai yang memang harus dipertahankan gitu. Misalnya kayak urutan dan lain-lain yang memang terkadang antara nilai yang satu dengan nilai yang lain itu memang jaraknya agak jauh gitu. Selanjutnya di sini kita akan melihat scatter plot sebelum clustering untuk melihat visualisasi tentang pola distribusi data sebelum dilakukan proses clustering. Nah, jadi dengan scatter plot itu nanti kita bisa melihat hubungan antara dua fitur atau variabel di dalam dataset secara langsung dengan menampilkan titik-titik data di bidang 2 dimensi. Kemudian nanti dia akan mengidentifikasi pola-pola yang ada di dalam data tersebut. Selanjutnya, melakukan clustering
dengan dataset dengan nilai K2, K3, dan juga K4 untuk mengidentifikasi pola atau struktur yang mungkin ada di dalam data. Kemudian dia akan membagi data menjadi kelompok-kelompok cluster berdasarkan karakteristik yang serupa dengan melakukan clustering dengan berbagai nilai K. Jadi tadi di dalam tabel itu ada beberapa warna. Nah, dia warnanya itu berkumpul. Kenapa kok berkumpul? Karena dia eh, dijadikan satu atau dibagi berdasarkan sebuah karakteristik tertentu gitu. Jadi mereka berkumpul berdasarkan K-nya. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita membentuk grafik elbow method di mana grafik itu akan membentuk siku atau tikungan yang tajam. Nah, titik di mana penurunan inersia itu mulai melambat secara signifikan disebut dengan elbow atau siku pada grafik ini. Kemudian dia akan menunjukkan jumlah klaster yang optimal. Tadi pada case itu siku yang eh, menikung tajam itu ada pada klaster 3. Jadi pada case ini K yang optimal adalah 3. Selanjutnya, grafik scatter plot sesudah clustering dan memperlihatkan bagaimana data terbagi menjadi klaster-klaster setelah proses clustering. Kita bisa melihat apakah klaster-klaster tersebut terpisah dengan jelas atau mungkin saling tumpang tindih. Kita dapat melihat pola atau struktur yang muncul di dalam data setelah proses clustering. Misalnya, apakah terdapat pola yang teratur atau apakah klaster-klaster tersebut tersebar secara acak di seluruh ruang fitur. Nah, selanjutnya di dalam scatter plot sebelum clustering, sulit sekali untuk melihat pemisahan yang jelas antara kelompok data. Namun setelah di clustering, scatter plot menunjukkan pemisahan data yang sangat jelas antara klaster-klaster yang berbeda. Ini bisa dilihat dari bagaimana titik-titik berkelompok menjadi kelompok yang lebih terkonsentrasi dan terpisah. Kemudian scatter plot sebelum clustering ini menunjukkan pola atau struktur yang kurang jelas di dalam data. Sementara scatter plot setelah clustering menunjukkan pola atau struktur yang lebih terdefinisi. Misalnya, terdapat pola-pola yang lebih teratur dan juga wilayah-wilayah yang lebih terkonsentrasi dari data setelah clustering. Jadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa elbow method itu adalah sebuah teknik dalam menentukan jumlah klaster optimal di dalam algoritma K-means dengan menganalisis grafik penurunan inersia terhadap jumlah klaster yang berbeda gitu. Dengan memilih nilai K yang sesuai dengan titik siku di grafik, kita dapat menentukan jumlah klaster yang paling cocok untuk data. Setelah clustering, scatterplot memvisualisasikan bagaimana data terbagi menjadi klaster-klaster dengan memperlihatkan pemisahan yang jelas antara kelompok data dan juga pola atau struktur yang muncul setelah proses clustering. Kemudian analisis scatter plot sebelum dan juga setelah clustering membantu memperlihatkan bagaimana proses clustering telah mempengaruhi distribusi dan struktur data serta validasi dari clustering yang sudah diperoleh. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Jessica Adelia Saputri. Selamat malam.